Setelah membunuh Empu Gandring, Ken Narok kembali ke Tumapel dan sengaja meminjamkan kerisnya kepada sahabatnya sekaligus Panglima Tumapel yang bernama Kebu Ijo. Di malam berikutnya, Ken Narok mengambil keris itu dari Kebu Ijo dan menyusup ke kamar Tunggul Ametung lalu membunuhnya. Keesokan harinya, Kebu Ijo diadili karena keris yang diduga miliknya ditemukan menancap pada mayat Tunggul Ametung. Kebu Ijo kemudian dieksekusi mati dengan menggunakan keris Empu Gandring. Setelah Tunggul Ametung meninggal, Ken Narok menyatakan dirinya sebagai Aku baru Tumapel dan menikahi Ken Dedes. Saat dinikahi Ken Narok, Ken Dedes tengah mengandung anak Tunggul Ametung yang setelah lahir diberi nama Anusapati. Sementara itu, Ken Narok sebelumnya sudah pernah menikah dengan perempuan yang bernama Ken Umang. Dalam riwayat dijelaskan bahwa Resi Lohgawi yang merupakan guru Ken Arok pernah meramalkan siapapun yang bisa menjadikan Ken Dedes sebagai istri, maka segala keinginan akan tercapai dengan mudah. Setelah menjadi penguasa Tumapel, Ken Narok kemudian mendirikan kerajaan Singosari pada tahun 1222 dan menobatkan dirinya sebagai raja pertamanya. Ketika Anusapati dewasa, ia mengetahui bahwa Ken Narok yang membunuh ayah kandungnya Tunggul Ametung. Anusapati kemudian mengutus Ki Pengalasan untuk membunuh Ken Narok dengan keris Empu Gandring. Rencana tersebut berhasil dilaksanakan. Untuk menghilangkan jejak, Anusapati kemudian membunuh Ki Pengalasan dengan keris Empu Gandring. Sepeninggalan Ken Narok, Anusapati kemudian naik tahta sebagai penguasa Singosari pada 1227. Namun, kabar pembunuhan Ken Narok didengar oleh Tohjoyo, anak Ken Narok dengan Ken Umang, yang segera menyusun rencana pembalasan untuk membunuh Anusapati. Tohjoyo berhasil membunuh Anusapati ketika sedang menggelar sabung ayam di sekitar Kuta Raja Singosari. Setelah itu, Tohjoyo mengambil alih kekuasaan kerajaan Singosari pada 1248. Namun, pada akhirnya Tohjoyo juga dibunuh dengan keris Empu Gandring oleh Ranggawuni, putra dari Anusapati. Ranggawuni kemudian naik tahta menjadi penguasa kerajaan Singosari dari tahun 1248 hingga 1272. Dalam kitab Pararaton maupun Negara Kertagama, Ranggawuni juga dikenal sebagai Wisnuwardana. Ketika Ranggawuni menjadi penguasa kerajaan Singosari, ia memerintahkan untuk memusnahkan keris Empu Gandring dengan membuangnya ke dalam kawah gunung. Ranggawuni meyakini bahwa keris tersebut telah menjadi biang kegaduhan dalam pemerintahan Singosari. Sehingga seperti kutukan Empu Gandring, orang yang terbunuh oleh keris Empu Gandring sebanyak 7 orang. Korban keris Empu Gandring itu diantaranya Empu Gandring, Tunggul Ametung, Kebu Ijo, Ken Narok, Ki Pengalasan, Anusapati, dan Tohjoyo.